Pokoknya download di Play Store Smart Digi. Apa sih Smart Digital ini Pak Kabid? Baik, terima kasih Mang Eko, Mang Warlan. Dalam satu genggaman sudah bisa berbagai macam informasi bisa diketahui oleh masyarakat. Oke. Ini kan sesuai dengan program Sari Pak Bupati ya. Ya. Warga yang gaptek tadi, gagap teknologi, seperti mohon maaf, tidak know. Solusi-solusinya seperti apa Pak? Nanti di kecamatan itu akan disediakan mesin, kan tadi saya bilang di Swaminfo itu tidak bisa berdiri sendiri. Tentu butuh kolaborasi dengan OPD-OPD teknis tersebut. Aplikasi ini kan baru lahir ya, Iya. baru lahir dan tidak ada yang namanya aplikasi itu sempurna. Pokoknya jangan sampai ada aplikasi ini bikin pusing Mang Warlan dan Mang Dono. Ya, wargi Media Jabar Misteri, saat ini Mang Eko dengan Mang Warlan sedang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang, Diskominfo. Nah, kita akan menemui salah seorang kepala bidang, ya, namanya Pak Doan Fahlevi. Katanya ada program namanya Smart Digital. Aplikasi berarti. Ya, Smart Digital. Itu apa jejaring Mang? Jejaring internet itu nanti ada ke desa-desa katanya gitu ya. Nah, kita akan tanya beliau karena kita sudah ada janji ini, ya. Kita ke sana ya. Terus ikutin Mang Eko di Media Jabar Misteri. Nah, kita sudah sampai nih. Sudah sampai parkir dulu kita. Iya. Alhamdulillah. Teman Media Jabar Misteri Ya. sudah sampai. Wargi Media Jabar Misteri sekarang ini ada Pak Doan. Beliau sudah menunggu kita. Ya. Assalamualaikum. Udah. Ya. Ya. Wargi Media Jabar Misteri, Mang Eko dengan Mang Warlan sekarang sudah bersama dengan Kepala Bidang Layanan E-Government di Dinas Kominfo Kabupaten Subang. Jadi kalau yang E-Government itu yang ada EE-nya gitu, model e-katalog, e-KTP gitu, model gitulah. Ya. Pokoknya gitu. Jadi kalau mau bertanya apa itu yang dimaksud dengan silahkan isi di kolom komentar ya. Nah, Pak Kabid, yang kami dengar katanya ada pemerintah Kabupaten Subang ini punya unggulan katanya gitu ya. Namanya Smart Digital. Ya, nah, apa sih Smart Digital ini Pak Kabid? Baik, terima kasih Mang Eko, Mang Warlan. Jadi Smart Digi itu adalah suatu platform aplikasi yang emang untuk ditujukan untuk masyarakat Kabupaten Subang, yaitu untuk memudahkan semua pelayanan yang ada di masyarakat Kabupaten Subang. Dan itu pun menunjang program 100 hari kerja Pak Bupati. Gitu. Jadi Smart Digi itu berdasarkan aturan dari Peraturan Bupati tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, bahwa semua aplikasi yang ada di Kabupaten Subang itu harus terintegrasi di dalam satu platform. Makanya kita kemarin alhamdulillah sudah kita launching tanggal 21 Mei 2025 di Aula Pemda yang di launching oleh Pak Bupati itu sendiri. Jadi memperkenalkan kepada masyarakat itu Subang Smart Digital yang disingkat Smart Digi. Itu bentuknya aplikasi berarti? Aplikasi. Jadi nanti aplikasi itu sudah bisa di-download di Play Store. Jadi tinggal dicari aja di Play Store, ketik Smart Digi. Nah, nanti di situ masyarakat sudah bisa mendownload aplikasi tersebut gitu, Mang. Apa saja yang ada di situ? Nah, di dalam aplikasi Smart Digi ini tentu kita memprioritaskan pelayanan dasar dulu ke masyarakat. Contoh misalkan pelayanan tentang kependudukan, kemudian pelayanan tentang ketenagakerjaan, kemudian kesehatan, kemudian bantuan hibah, kemudian lagi ada rutilahu dan lain sebagainya. Itu semuanya masuk ke dalam platform Smart Digi itu.
Kalau ketenaga kerjaan berarti di situ ada lowongan kerjanya dong? Ada. Ada. Untuk kalian yang segera download Smart Digi ya. Tapi sebelum download, Mang Eko mau ngapain dulu sebenarnya? Ya, Wargi Media Jabar Misteri barusan kan Pak Kabid baru membuka satu satu bagian yang ada di Smart Digi ya. Nah, kalau untuk bidang kesehatan sendiri Pak Kabid, apa saja sih yang ada di sana? Untuk di bidang kesehatan, jadi masyarakat sekarang di Smart Digi itu bisa mengecek tentang ketersediaan kamar, bed monitoring. Karena kan sekarang Pak Bupati suka mendapat keluhan dari masyarakat bahwa di RSUD itu penuh kamarnya dan lain sebagainya. Padahal hal tersebut bisa dikonfirmasi secara langsung. Nah, di Smart Digi ini masyarakat sudah bisa melihat, misalkan di kamar kelas 3 misalkan berapa sih yang kosong gitu. Itu secara real time datanya. Oke. Itu yang di kesehatan, ketenaga kerjaan, terus yang di bagian sosial. Nah, kalau di ketenaga kerjaan dulu ya, kalau di ketenaga kerjaan kita menyediakan 3 layanan untuk masyarakat. Yang pertama itu pembuatan kartu kuning atau biasa yang disebut sekarang itu AK1. Nah, pembuatan kartu AK kuning ini itu masyarakat tidak perlu lagi datang ke Disnaker. Cukup secara online mendaftarkan diri, kemudian persyaratan seperti ijazah dan lain sebagainya, sertifikat keahlian dan sebagainya itu bisa diupload ke dalam kartu kuning itu, permohonan itu, dan nanti masyarakat tidak perlu datang ke sini untuk ngambil, cukup nanti di-download karena sudah menggunakan sistem tanda tangan elektronik untuk mengantar kerjanya. Berarti sudah paperless ya? Sudah paperless. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang jauh-jauh yang dari Pantura datang ke sini kan itu ongkos dan lain sebagainya kan, belum nanti risiko dan lain sebagainya. Jadi masyarakat tinggal download, daftar kartu kuning, persyaratannya di-upload, kemudian menunggu verifikasi dari Disnaker, petugas Disnaker. Kalau sudah diverifikasi tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan, udah tinggal nanti PDF-nya di-download gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya yang dari ketenaga kerjaan itu ada info lowongan pekerjaan. Nah, Pak Bupati selalu mendapatkan laporan bahwa terjadi pungli di perusahaan A atau perusahaan B dan lain sebagainya. Nah, di Smart Digi ini kita menyediakan info lowongan pekerjaan dari perusahaan itu secara online. Jadi ada 2 mekanisme yang akan kita sodorkan di Smart Digi ini. Yang pertama, perusahaan membuka lowongan itu bisa secara online atau menggunakan database pencari kerja. Jadi misalkan contohnya gini, ada perusahaan baru di Kecamatan Cipendei, misalnya perusahaan A nih, membutuhkan tenaga kerja nih, cukup dengan database pencari kerja di wilayah tersebut, tinggal di screening mana yang memenuhi kriteria, mana yang memenuhi persyaratan. Nah, itu untuk metode yang menggunakan database pencari kerja. Kemudian metode yang keduanya, perusahaan melakukan pendaftaran menggunakan perusahaannya menginformasikan lowongan pekerjaan dan masyarakat tinggal melihat info loker tersebut dan daftarnya secara online juga. Nanti kan secara online masyarakat tinggal daftar sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan posisi pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nanti verifikasi tetap ada di perusahaan itu sendiri. Nah, nanti kalau misalkan perusahaan ini ada yang sesuai nih, karyawan A, ya tinggal dipanggil aja. Jadi masyarakat sudah tidak perlu lagi bawa lamaran fisik tuh gitu Mang Oreng ya. Tidak perlu lagi membawa fisik datang ke perusahaan, antri atau di satpam, itu sudah tidak seperti itu lagi. Gitu. Tapi yang jelas intinya bahwa perusahaan kita mendorong ke perusahaan untuk menginformasikan lowongan pekerjaan itu lewat Smart Digi biar bisa diakses oleh masyarakat Kabupaten Subang yang sedang membutuhkan pekerjaan. Karena ini kan sesuai dengan program 100 hari Pak Bupati ya, untuk meminimalisir atau menghilangkan pungli-pungli yang ada di wilayah-wilayah Kabupaten Subang. Gitu. Itu caranya Pak Bupati untuk memberikan maksimal mungkin pelayanan kepada masyarakat, yaitu lewat Smart Digi ini. Itu kan keunggulan-keunggulan yang di Dinas Ketenagakerjaan. Kalau di Dinas Kependudukan sendiri ada nggak?
Kalau dinas pendudukan kita sediakan juga namanya di menu si pedas. Oke. Gitu. Nah, nanti masyarakat kalau misalkan membuat KTP, kemudian akta kelahiran dan kependudukan, data kependudukan lainnya, cukup mengakses Smart Digi. Nanti seperti biasa masyarakat mengetik biodata, kemudian persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Disduk. Cukup masyarakat mengakses seperti itu, mengupload persyaratan, tinggal verifikasi oleh Disduk, selesai, Pak. Gitu. Cuma emang untuk KTP dan KIA karena berupa fisik dan itu harus diambil ke dinas, ya mungkin itu harus diambil ke dinas. Namun program Pak Bupati ke depan bahwa sesuai dengan arahan dari beliau bahwa nanti di kecamatan itu akan disediakan mesin untuk mencetak KTP, Pak, dan KIA. Jadi masyarakat tidak perlu lagi datang ke Subang, tidak perlu lagi nanti di Disduk. Jadi cukup ke kecamatan nanti program selanjutnya dari Pak Bupati seperti itu. Tapi yang jelas intinya bahwa sistemnya, aplikasinya sudah kita siapkan di Smart Digi ini, Mang, gitu. Nah, nanti untuk fisiknya untuk apa mencetak KTP dan KIA itu nanti kita program Pak Bupati itu ke depan menyediakan alat itu di masing-masing kecamatan biar masyarakat tidak perlu lagi datang ke dinas, cukup nanti mengentri ID card untuk sesuai dengan apa yang dilayani, dibutuhkan, tinggal ketik nanti di mesin tersebut, nanti keluarlah cetak KTP dan KIA tersebut. Oke. Iya, jadi masyarakat tidak perlu lagi gitu, Mang. Jadi liar oge kayak baluhung gaptek gitu. Nah, nanti kan itu yang jadi persoalan itu ya. Bagaimana kalau yang gaptek? Tapi sebelum dijawab, ya kita rehat dulu ya. Ya. Warga Media Jabar Misteri, kita akan terus korek terkait dengan Smart Digi ini, karena ini masih menjadi sebuah misteri bagi warga Kabupaten Subang ini. Apalagi yang gaptek seperti, mohon maaf, Kidono, ya, gitu. Jadi, alamat email ge, alamat email naon? Ngadon Nomor telu genep alamat email. Yang saya kenal itu bukan gaptek, gaplek. Makanan yang terbuat dari sampel. Ya, jadi wargi Media Jabar Misteri, kita akan tanya ke Pak Doan lagi. Kalau untuk warga yang gaptek tadi, gagap teknologi, sementara ini kan sebenarnya kan maksud pemerintah Kabupaten Subang itu kan akan mempermudah maksudnya kan gitu ya. Nah, solusi-solusinya seperti apa, Pak? Itu sudah kita prediksi karena kebiasaan kita itu dengan beralihnya digitalisasi mungkin itu butuh waktu yang pemahaman yang cukup panjang juga. Tapi ketika masyarakat yang emang belum memahami secara ini bagaimana cara penggunaan digitalisasi, mungkin bisa minta bantuan yang pertama ke petugas kecamatan, gitu. Lalu kemudian yang kedua bisa minta bantuan ke sanak famili keluarganya, bisa ke anak atau ke istri atau suaminya. Nah, sebetulnya kan kalau pada saat pelayanan itu sudah di entry ke dalam Smart Digi, entah itu melalui petugas kecamatan ataupun sanak familinya, itu kan hanya membutuhkan kode tiket untuk nanti pada saat nanti program Pak Bupati mesin tersebut sudah disediakan di masing-masing kecamatan, kan hanya tinggal memasukkan tiket, gitu. Dan tiket itu kan tidak bisa semua orang tahu, cukup yang bersangkutan, gitu. Dan itu kan kalau misalkan diminta bantuan kepada sanak keluarganya, berarti tinggal masukin aja si sanak keluarganya, anaknya atau itu, masukin tiket, tinggal di print seperti itu. Sebenarnya mudah sebenarnya. Mudah, Pak. Kalau untuk yang mengerti. Ya, sebenarnya mudah, Pak. Sebenarnya mudah. Sementara sulit bagi Kidono. Sudah mudah. Nah, tadi ada juga yang untuk untuk bansos, ya, karena ada tadi kan Pak Doan sempat menyinggung bahwa kalau yang untuk rutilahu juga ada kan gitu. Nah, ini apa saja sih yang di bantuan sosial ini, Pak? Jadi kan kalau bansos itu sebetulnya sudah ada aplikasi yang namanya Si Aba Jawara, gitu. Jadi sekarang karena kenapa kita dimasukkan ke dalam Smart Digi, tadi yang seperti yang saya ceritakan dari awal. Jadi pertama itu memudahkan masyarakat itu biar masyarakat tidak perlu lagi bingung, Pak. Karena misalkan harus ke pendudukan dia mengakses password yang ini, kemudian ke bansos mengakses password yang ini, kemudian ke tenaga kerjaan passwordnya ini, kan nanti bingung nih masyarakat, Pak. Masyarakat, mending kalau misalkan ingat, kalau lupa, wah ini kan jadi masalah juga gitu. Makanya kita gabungkan semuanya ke dalam
Smart Digi Jadi ini. terintegrasi Semuanya Mang gitu, Jadi tidak ada lagi aplikasi-aplikasi lain Mang. Jadi cukup satu Smart Digi ini. Untuk bansos itu sendiri kan tadi seperti bantuan hibah dari masyarakat, pondok yayasan dan sebagainya itu sudah masyarakat sudah paham lah. Kalau misalkan udah seperti bantuan sosial, persyaratannya seperti apa, hibah seperti apa itu saya yakin masyarakat sudah tahu. Cuma tinggal kita peralihannya dari si Aba Jawara ini dimasuk ke dalam Smart Digi. Gitu. Oke. Pak Kabid. Ya. Itu baru di pelayanan terhadap masyarakat secara administratif ya. Kalau secara fisik sendiri ada tidak Pak di Smart Digi itu? Misalkan untuk jalan gitu, ada nggak di situnya Pak untuk infrastruktur? Bagus tuh pertanyaan Mang. Jadi di Smart Digi ini ada informasi tentang infrastruktur. Jadi infrastruktur, semua infrastruktur di Kabupaten Subang ini, jadi masyarakat bisa tahu. Misalkan untuk 2025 ini perbaikan jalan mana nih, di ruas mana. Di situ ada informasinya. Ada informasi tentang semua, tentang jalan, perbaikan jalan di mana, kemudian jembatan di mana, kemudian drainase di mana. Itu berdasarkan data dari PUPR. Jadi semua masyarakat bisa melihat Pak. Misalkan perbaikan jembatan A, progresnya sudah sampai mana? 0% kah? 50% kah? Atau 100% kah? Gitu. Itu di Smart Digi seperti itu. Makanya tadi saya rapat jam 9 itu, semua PIC Smart Digi itu kita kumpulkan Pak. Dan tentu Smart Digi ini perintah Bupati sudah jelas. Data yang ditampilkan di Smart Digi itu harus real time Pak. Harus real time. Semua lini yang tadi saya sebutkan, termasuk yang PUPR infrastruktur. Misalkan sampai bulan Mei ini, akhir Mei ini atau awal Juni ini, berapa sih yang sudah dilaksanakan di PU itu? Nah, itu harus di entry ke dalam Smart Digi oleh adminnya PUPR. Jadi masyarakat biar tahu, biar masyarakat semua tahu program infrastruktur yang 2025 ini yang sudah dikerjakan berapa persen dan lain sebagainya, itu Smart Digi bisa. Berarti yang akan dikerjakan, yang sedang dikerjakan dan sudah dikerjakan. Masyarakat sudah bisa lihat di situ. Oke, berarti benar-benar keterbukaan informasi publik. Kalau kayak gini Mang Warlan ya? Kalau jalan dengan lancar gitu ya Pak. Ya, makanya tadi kan ini emang aplikasinya betul Mang. Berjalan dengan Sebetulnya kan aplikasi ini sebagus apapun aplikasi ini, ketika datanya tidak real time itu jadi masalah. Makanya kan tadi saya bilang di Sominfo itu tidak bisa berdiri sendiri. Tentu butuh kolaborasi dengan OPD teknis tersebut, seperti yang tadi PUPR. Tadi sudah kita rapat, sudah kita sepakati, nanti PIC Smart Digi ini akan kita buatkan SK Bupati biar bertanggung jawab secara utuh mengenai real time data tersebut. Jadi kalau misalkan tidak seperti itu, ya percuma, hanya sebatas launching dan launching gitu. Soalnya kan sudah berpengalaman ini, sudah banyak aplikasi. Betul gitu. Terbengkalai gitu. Nah itu. Kita harus optimis, Mang Warlan sama Mang Eko, bahwa dengan kepemimpinan Pak Bupati seperti ini, digitalisasi di Subang akan lebih pesat Pak. Bahkan program Pak Bupati di tahun 2026 kita akan membuat yang namanya call center. Call center, jadi nanti kita ada comment center. Jadi call center itu arahan dari Pak Bupati, misalkan begini, masyarakat membutuhkan ambulan. Nah, harus kemana nih? Masyarakat itu kan bingung juga nih. Nah, kalau sudah ada call center, masyarakat tinggal menghubungi call center tersebut, misalkan butuh ambulan, nanti operator yang ada di call center tinggal menyambungkan gitu. Tinggal menyambungkan ke puskesmas mana yang bersangkutan melakukan permohonan gitu. Itu mah nanti ya 2026 insya Allah mudah-mudahan terwujud, karena ini program Pak Bupati betul-betul sesuai slogan nyamperin. Nah, terus gini, Kabupaten Subang ini kan banyak tempat wisata, banyak tempat kuliner, kan gitu. Pak Kabid, di Smart Digi itu ada tidak? Namun ngarete uangnya menu gitu kan, menu untuk lamun hayang ulin nungeunaheun ka Gunung Sari gitunya. Datang we ka kolam renang naon? Alanins gitu kan gitu. Iya mah lain promo ya mah. Lain promo gitu.
Nah, ada nggak seperti itu? Ya, jadi betul Mang, di Smart Digi ini ada menu tentang wisata. Ada tempat wisata, bahkan bukan hanya wisata aja, nanti ada UMKM juga Mang. Oke. Jadi UMKM atau tempat wisata, nanti masyarakat bisa melihat tempat wisata termasuk lokasi, perizinan dan sebagainya itu masyarakat bisa melihat. Dan UMKM pun tadi karena emang tujuan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ini UMKM harus kita dorong dari segi pemasaran melalui digitalisasi. Kita support lewat Smart Digi. Nanti semua UMKM bisa memasarkan produknya di Smart Digi ini, produknya apa aja, harganya berapa, dan menghubungi siapa itu silakan nanti UMKM mendaftarkan usahanya ke Smart Digi itu. Kan sudah ada Plut, Pak Kabid. Ya, kalau Plut itu kan sebagai tempat ininya, tapi kita untuk memasarkan supaya kan kalau Smart Digi ini kan secara nasional, gitu. Jadi supaya masyarakat di luar Kabupaten Subang ini tahu bahwa UMKM di Subang ini banyak dan mempunyai makanan ciri khas tersendiri gitu. Oke. Jadi wargi media Jabar Misteri orang Purwadadi anu nyangrai nyangrai kerupuk. Orang Ciruluk nunyenan ranginang. Betul. Anu nyenan peuyeum ya. Tasimaninina tita daftar di Smart Digi. Betul. Ya. Kuincuna didaftarkeun da. Ya kuincuna. Iya gitu. Nah, itu untuk jenis usaha ya. Ada lagi tidak Pak Kabid yang menjadi unggulan di Smart Digi ini? Ada. Kita nanti ada CCTV publik. Oke, sebentar Pak Kabid. Ini CCTV tempat yang ngararin tip, tapi kita rehat dulu ya. CCTV. Jadi lain CCTV amang cicing di CCTV lain. Pagigir-gigir eta. Pagigir-gigir. Lain cicing eta gigir-gigir. Jadi CCTV itu singkatan dari kamera Kitu pokoknya wala. Ya, betul. Model gitulah CCTV teh singkatan model SMA nukos gitu. Nah, Pak Kabid. Ya. Apa sih yang dimaksud ini? Ya. Jadi CCTV ini kita kan kerjasama dengan Dishub. Oke. Dishub kan ada ATCS itu. Iya. Nah, ATCS itu nanti kita integrasikan dengan Smart Digi. Menunya sudah ada. Cuma memang masih dalam pengembangan. Maksudnya pengembangan itu dari pihak Dishubnya. Tapi dari segi menu kita sudah menyiapkan. Jadi ke depan masyarakat bisa melihat akses CCTV untuk publik. Jadi misalkan daerah Wesel macet tidak nih? Nah, masyarakat bisa melihat tuh CCTV di daerah Wesel. Misalkan atau di daerah mana tuh kan ada berapa titik ya yang disediakan oleh ATCS itu. Nanti semuanya masyarakat bisa melihat. Jadi ada kemacetan, kecelakaan dan sebagainya itu masyarakat bisa melihat. Bisa melihat CCTV tersebut secara real time. Jadi Mang Warlan, ke depannya Mang Dono itu tidak ada alasan saya di Pagaden padahal mah keur di Tonggo gitu kan. Engke mah kapantau di CCTV. Ya. Pantau kan ulah. Itu saja Pak yang ada ini. satu lagi yang mungkin perlu kita sampaikan juga untuk masyarakat, harga pokok pangan. Ini Pak yang jadi pasti mah masyarakat bisa melihat harga pokok pangan itu di masing-masing pasarnya. Jadi misalkan harga beras berapa sih di Pasar Subang, Kalijati? Pasar Kalijati misalkan sekian ribu. Nah itu masyarakat bisa ngecek terlebih dahulu dan itu real time datanya berdasarkan Dinas Ketahanan Pangan. Gitu. Oh bukan di Dinas Pasar bukan? Datanya? Kita ada aplikasinya yang namanya Sidapang itu ada di Dinas Ketahanan Pangan. Jadi masyarakat udah bisa lihat. Pasar yang ada di Kabupaten Subang ini masyarakat bisa melihat. Gitu. Jadi bisa mengecek harga cabai, beras, kemudian apapun harga bahan pokok itu sudah bisa dilihat. Kan semakin pusing nih Pak saya. Iya. Semakin canggih semakin pusing. Iya. Gitu. Jadi intinya masyarakat itu dalam satu genggaman sudah bisa berbagai macam informasi bisa diketahui oleh masyarakat. Gitu, Pak. Tapi yang paling pasti mah pokoknya jangan sampai ada aplikasi ini bikin pusing Mang Warlan dan Mang Dono. Gitu. Tentu gini sih, Mang Warlan, Mang Dono sama Eko, tentu aplikasi ini kan baru lahir ya. Iya. Baru lahir dan tidak ada yang namanya aplikasi itu sempurna.
tentu perlu ada pembaruan, perbaikan dan sebagainya. Apalagi ini menyangkut tentang integrasi semua OPD. Tentu ini perlu ada pengembangan. Intinya bahwa Pak Bupati menginginkan, Pak Wakil Bupati menginginkan bagaimana caranya memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Intinya itu. Baik dari tadi segi kependudukan, kesehatan, ketenagakerjaan dan lain sebagainya, Pak Bupati menginginkan masyarakat tidak lagi dipersulit. Tidak lagi ada pungli di masing-masing OPD. Makanya kita membuat sebuah aplikasi unggulan yaitu Smart Digi. Begitu ya. Warga Media Jabar Misteri, ini sebuah niatan yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Subang di bawah kepemimpinan ya Kang Reynaldi dan Kang Akur ya, Agus Maskur Rosadi. Jadi apapun tentunya masih ada keterbatasan, tetapi sebagai warga bangsa kita patut untuk turut serta mensukseskan pembangunan yang ada di Kabupaten Subang. Dan kalau mau berkomentar, silakan komentar. Yang mau membuli Mang Dono, mangga. Jangan lupa masyarakat download di Play Store dengan mengetik Smart Digi. Dan pokoknya download di Play Store Smart Digi. SMART DIGI ya. Buka dulu Google Play Store-nya ya. Terus buka dulu HP-nya atau beli dulu HP-nya. Ya, terus buka Google Play Store-nya ya. Baru download. Jangan lupa diisi pulsa.